Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifini Samawadah dari program studi S1 Fisika Universitas Brawijaya. Saya sendiri merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti program MBKM Mandiri untuk program studi fisika di semester ganjil tahun 2024 dengan instansi yaitu Rumah Sakit Karsausada Kota Batu dan juga Rumah Sakit Lavalet Kota Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan kesan yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan magang mandiri di Rumah Sakit Karsausada Kota Batu dan juga Rumah Sakit Lavalet Kota Malang yang dilaksanakan selama 6 minggu mulai dari tanggal 3 September tahun 2024 hingga 22 November tahun 2024. Kegiatan magang yang saya ikuti terbagi menjadi 2 stase, yaitu stase radiologi yang dilaksanakan di instalasi radiologi Rumah Sakit Karsausada Kota Batu, dan juga untuk stase yang kedua yaitu stase radioterapi yang dilaksanakan di instalasi radioterapi Rumah Sakit Lavalet Kota Malang. Adapun kegiatan magang yang dilaksanakan merupakan implementasi dari capaian kompetensi yang dikehendaki dan juga capaian mata kuliah konversi yang telah disepakati dan juga dipilih oleh masing-masing mahasiswa. Adapun beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk implementasi dari capaian mata kuliah konversi dan juga capaian kompetensi diantaranya yaitu kegiatan uji kesesuaian yang dilakukan untuk modalitas radiologi diagnostik di instalasi radiologi Karsausada Kota Batu. Pengujian sendiri dilakukan pada modalitas diantaranya yaitu CT scan, pesawat mamografi, pesawat fluoroskopi, radiografi umum, dan juga MRI. Kemudian juga dilakukan implementasi proteksi radiasi melalui kegiatan uji paparan yang dilakukan di lingkungan CT scan dan juga radiografi umum. Adapun output atau luaran yang menjadi hasil dari kegiatan pengujian ini yaitu berupa laporan hasil uji kesesuaian untuk masing-masing modalitas radiologi diagnostik dan juga laporan hasil uji paparan untuk lingkungan radiologi diagnostik di Rumah Sakit Karsausada Kota Batu. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di instalasi radioterapi Rumah Sakit Lavalet Kota Malang diantaranya itu implementasi dari proteksi radiasi, kemudian juga manajemen dosis, lalu juga dilakukan jaminan kualitas untuk modalitas radioterapi di mana selama kegiatan magang mahasiswa melakukan quality control alat baik harian ataupun bulanan yang dilakukan untuk pesawat linek dan juga pesawat CT simulator. Kegiatan jaminan kualitas modalitas pesawat radioterapi sendiri juga dilakukan terhadap pesawat brachytherapy. Dan juga selama kegiatan magang, kami melakukan latihan treatment planning system untuk pasien kanker serviks dengan teknik 3D CRT, kemudian juga dilakukan implementasi terhadap capaian kompetensi untuk audit dosimetri dan juga pasien specific quality assurance untuk memastikan keamanan dalam treatment radioterapi. Berdasarkan penjelasan terkait dengan hasil kegiatan dan juga beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama magang dapat diperoleh manfaat baik untuk mahasiswa dan juga institusi, diantaranya untuk mahasiswa yaitu dapat meningkatkan soft skill dan juga hard skill dan juga mengetahui secara mendalam terkait dengan peran fisikawan medis di rumah sakit. Sekian dari pemaparan singkat terkait dengan kesan yang saya rasakan dalam mengikuti kegiatan magang mandiri program studi fisika Universitas Brawijaya di semester ganjil tahun 2024. Harapannya semoga kegiatan ini tidak hanya bermanfaat untuk satu orang saja, tapi juga untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nita Eka Pratiwi dengan NIM 21509030 7111026. Saya dari Prodi Fisika, Peminatan Fisika Medis dan Biofisika. Di sini saya akan memaparkan hasil kegiatan saya selama mengikuti program magang di 2 rumah sakit, yaitu ada di Rumah Sakit Lavalet di unit radioterapi dan Rumah Sakit Umum Karsausada Batu di instalasi radiologi. Pada stase radioterapi, kegiatan saya yaitu yang pertama ada orientasi,
yaitu ada orientasi, pengenalan lingkungan, serta observasi fasilitas radioterapi. Selain itu, saya juga melakukan QC harian untuk Linek, QC bulanan untuk Linek, lalu ada QC brachytherapy dan QC CT simulator. Untuk QC harian Linek, yaitu mengukur pengecekan parameter teknis Linek seperti output keluaran radiasi, yaitu pengukuran elektron dan foton. Lalu untuk QC bulanan, kami mengukur phantom air untuk mengukur PDD dan dosis absolut. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa Linek tersebut memberikan radiasi dengan karakteristik yang sesuai dengan standar. Lalu kami melakukan QC brachytherapy. Di sini pada brachytherapy melibatkan observasi atau proses perencanaan brachytherapy, yaitu seperti penentuan dosis radiasi dan penempatan sumber radiasi menggunakan aplikator silinder untuk kanker serviks dan endometrium, serta aplikator ovoid untuk kanker panggul. Berikutnya, kami juga melakukan TPS atau Treatment Planning System, yaitu merupakan proses perencanaan terapi radiasi menggunakan teknik EMRT, dan teknik ini memungkinkan untuk pengaturan intensitas radiasi secara presisi sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu kami juga melakukan uji paparan radiasi di sekitaran unit radioterapi Rumah Sakit Lavalette, dan kami juga melakukan penyusunan daftar jurnal atau untuk output kegiatan kami selama MPKM, yaitu dengan mengambil data scattering factor yang nanti dijadikan untuk output MPKM kami. Berikutnya, pada stase radiologi di Rumah Sakit Umum Karsausada Batu, kami melakukan kegiatan orientasi yang kami dibekali dengan pelatihan BHD atau bantuan hidup dasar, lalu ada teknik pertolongan pertama, CPR, K3RS, program keselamatan kerja rumah sakit, lalu ada program pencegahan pengendalian infeksi, lalu juga ada program keselamatan penggunaan obat dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Nah, setelah orientasi di rumah sakit, kami juga melakukan orientasi di unit radiologi. Kami dikenalkan dengan CT scan, lalu DR, digital radiografi, lalu juga ada konvensional radiografi, USG, MRI, SIAM, fluoroskopi, dan lain-lainnya. Nah, selain itu mahasiswa juga mempelajari prosedur pengoperasian alatnya, QC berbagai modalitas alatnya, lalu juga protokol keselamatan saat menggunakan peralatan tersebut. Nah, selain itu di Rumah Sakit Karsausada Batu kami juga melakukan serangkaian uji kesesuaian seperti uji kesesuaian Ebran, lalu ada uji kesesuaian untuk CT scan, kami mengukur generator tabungnya, seperti uji akurasi tegangan, linearitas, reproduksibilitas, seperti itu. Dan juga kami melakukan uji kualitas citra untuk CT scan dengan digunakan Phantom AAPM yang ada di lab proteksi radiasi di UB. Nah, itu kita uji citranya menggunakan software Indocity. Nah, untuk serangkaian uji tersebut kami lakukan untuk berbagai modalitas alat lain seperti fluoroskopi, mamografi, dan lain-lainnya. Nah, sama halnya seperti di Rumah Sakit Lavalette, kami juga melakukan uji paparan radiasi. Nah, di sekitaran unit radiologi yang ada di Rumah Sakit Umum Karsausada Batu. Nah, untuk manfaatnya yaitu ilmu yang kita dapatkan selama kuliah kita terapkan di rumah sakit. Nah, guna nantinya untuk pembekalan profesi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kegiatan-kegiatan saya selama mengikuti program magang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Kenalin, saya Janelila Tasagina dari Prodi Fisika Universitas Brawijaya. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti program MPKM yang bertepatan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Di sini saya akan memberitahu kegiatan apa saja yang saya lakukan ketika mengikuti kegiatan MPKM di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Kegiatan selama MPKM yang saya ikuti ialah yang pertama orientasi klinis yang meliputi alur pelayanan pasien radiodiagnostik dan juga standar pelayanan radiologi.
Yang kedua ialah dosimetri radiasi, yaitu dosimetri pasien radiografi dan juga audit dosis dan penentuan diagnostik reference level. Selanjutnya ialah proteksi radiasi, yaitu monitoring dosis staf dan juga monitoring paparan lingkungan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengecekan performa peralatan, yaitu manajemen jaminan kualitas radiodiagnostik, radiografi dan AEC, lalu ultrasonografi, komputer tomografi, fluoroskopi, dan mamografi. Kegiatan yang saya lakukan pada manajemen jaminan kualitas radiodiagnostik ialah uji kesesuaian pada radiografi umum dan juga mamografi dan juga uji AEC yang meliputi uji iluminasi, uji kolimasi, uji ketegaklurusan berkas, uji reproduksibilitas, akurasi tegangan, akurasi waktu penyinaran, linearitas, dan juga AEC. Pada AEC ini terdapat uji waktu time darurat, penjejakan, dan juga densitas. Selanjutnya ialah pada stase radioterapi. Pada stase radioterapi ini saya mengikuti kegiatan orientasi fasilitas radioterapi, lalu survei radiasi lingkungan radioterapi, lalu jaminan keberterimaan dan commissioning yang meliputi radioterapi 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu ada CT simulator, ada TPS dan dosimetri pendukung, dan juga ada beam data collection photon beam, dan juga beam data collection electron beam. Manfaat yang saya dapatkan dari mengikuti kegiatan magang ini ialah pengalaman langsung dalam penerapan fisika medis seperti kalibrasi alat, pengujian mutu, dan manajemen dosis radiasi, serta memahami lebih dalam tentang teknologi radiologi dan radioterapi. Lalu dapat mengembangkan keterampilan praktis dan dalam mengoperasikan peralatan canggih dan juga menambah pengetahuan mengenai standar keamanan radiasi dan regulasi yang berlaku. Lalu saya juga berinteraksi dengan tenaga fisika medis dan medis yang lainnya seperti dokter-dokter dan juga radiografer di sana. Saya juga dapat melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama tim dalam lingkungan profesional dan juga belajar manajemen waktu dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas di bawah bimbingan mentor atau pembimbing lapang. Selanjutnya adalah manfaat bagi instansi, yaitu meningkatkan kredibilitas universitas dalam menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang fisika medis. Lalu publikasi penelitian mahasiswa yang dilakukan selama MBKM ini dapat memperkuat citra universitas sebagai institusi pendidikan yang berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dapat memberikan masukan untuk pengembangan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja khususnya di bidang fisika medis. Selanjutnya yaitu universitas dapat memvalidasi bahwa pembelajaran teori telah diimplementasikan dengan baik dalam praktek di dunia kerja lapang. Demikian kegiatan dan juga manfaat yang saya dapatkan dari mengikuti kegiatan MBKM ini di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainun Kusnul Amania dari Universitas Brawijaya dengan program studi fisika dengan peminatan fisika medis. Di sini alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang dilaksanakan di 2 tempat. Yang pertama di Rumah Sakit Lafalet Kota Malang di unit radioterapi, dan yang kedua di RSUD Karsa Husada Kota Batu di instalasi radiologi. Nah, untuk selama di kedua rumah sakit tersebut saya terlibat dalam berbagai kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama yang bertempatan di unit radioterapi, yang pertama adalah orientasi pengenalan dasar-dasar radioterapi seperti teknologi alat, yaitu ada LINEC, kemudian ada brachytherapy, kemudian ada CT simulator. Nah, selain itu juga melaksanakan quality control dan quality control harian dan bulanan untuk memastikan akurasi serta keamanan pada alat radioterapi. Selain itu juga saya berpartisipasi dalam proses perencanaan terapi dengan sistem perencanaan TPS atau Treatment Planning System untuk
pasien kanker. Selain itu juga melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan di sekitar unit radioterapi untuk menjamin keselamatan pasien dan staf medis. Kemudian untuk kegiatan MBKM atau magang ini di RSUD Karsa Husada Kota Batu, khususnya di unit radiologi. Yang pertama adalah saya mengikuti orientasi operasional radiologi dari alur pelayanan pasien hingga teknik pencitraan medis. Selain itu juga melakukan dosimetri pasien untuk memastikan dosis radiasi yang diterima oleh pasien apakah sesuai dengan standar keamanan. Selain itu juga melaksanakan uji kesesuaian dan quality control pada alat radiologi seperti CT scan, MRI, radiografi umum, digital radiografi, mamografi, dan mobile X-ray. Dan selain itu, di instalasi radiologi ini saya juga melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Kota Batu untuk menjaga keamanan area kerja. Nah, untuk manfaat kegiatan magang ini, selama program magang ini memberikan manfaat yang sangat baik bagi saya pribadi maupun bagi instansi. Manfaat untuk saya pribadi yaitu saya mendapatkan pengalaman langsung mengenai pencapaian penerapan teknologi fisika medis khususnya di bidang radioterapi dan radiologi. Kemudian juga memperkuat keterampilan komunikasi profesional dengan tenaga medis serta kemampuan manajerial dalam mengatur waktu dan prioritas kerja. Selain itu juga menambah wawasan yang luas tentang bagaimana teori fisika yang dapat diimplementasikan untuk membantu proses pengobatan pasien. Nah, kemudian untuk manfaat kegiatan bagi institusi yaitu saya turut membantu dalam proses pengujian perencanaan terapi yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan medis rumah sakit. Selain itu juga mengikuti kegiatan pengukuran radiasi dan quality control yang berkontribusi dalam menjaga standar keamanan dan efisiensi di lingkungan kerja. Dengan mengikuti program MBKM ini, alhamdulillah siap menghadapi tantangan di dunia kerja, khususnya di bidang fisika medis. Semoga pengalaman ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk berkontribusi di dunia kesehatan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyina Al-Mustafisah. Saya berasal dari program studi fisika di Universitas Brawijaya dan telah menjalani program magang di dua rumah sakit, yakni di RSU Karsa Husada Batu dan RS Lavalet Malang. Selama magang di kedua rumah sakit tersebut, saya mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan, yang diantaranya seperti menghitung dan mengevaluasi dosis radiasi yang diterima oleh pasien itu digunakan untuk memastikan keamanan prosedur radiologi. Selanjutnya juga kita mengikuti prosedur proteksi radiasi untuk melindungi pasien dan petugas medis dari paparan radiasi yang berlebihan. Pun juga kami melakukan uji jaminan kualitas alat radiologi seperti uji digital radiografi, CT scan, fluoroskopi, MRI, dan juga mamografi. Lalu kami juga melakukan uji kualitas apron untuk memastikan seberapa efektif proteksi radiasi di bagian radiologi. Dalam instalasi radioterapi, kami juga terlibat dalam berbagai kegiatan, diantaranya seperti QC harian untuk klinik, CT SIM, dan juga brachyterapi. Lalu kami juga mengikuti QC bulanan untuk klinik.
dan juga brachytherapy. Kami juga mempelajari terkait perencanaan terapi 2D dan 3D, verifikasi, serta pasien spesifik QA untuk memastikan akurasi perencanaan terapi pada setiap pasien. Dari kegiatan magang ini, saya mendapatkan banyak manfaat, baik untuk saya pribadi maupun untuk institusi tempat saya belajar. Untuk saya pribadi, saya mendapatkan pengalaman langsung dalam aplikasi ilmu fisika medis, khususnya di bagian radiologi dan radioterapi. Saya juga belajar lebih banyak tentang bagaimana prosedur medis dijalankan dengan aman dan efisien. Pengalaman ini meningkatkan pemahaman saya terhadap konsep yang selama ini dipelajari di bangku kuliah. Sedangkan untuk institusi, magang ini memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan kompetensi saya sebagai calon lulusan fisika medis, dan ilmu yang saya dapatkan dari magang ini akan saya bawa kembali ke kampus sehingga bisa menjadi bekal dalam pengembangan penelitian dan pembelajaran lebih lanjut di bidang radiologi dan radioterapi. Demikian perkenalan singkat saya mengenai kegiatan magang yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fitri Ilmiah dari program studi fisika dengan kelompok bidang minat biofisika dan fisika medis. Saya merupakan salah satu mahasiswi yang mengikuti program MBKM PKKM Fisika Universitas Brawijaya dengan mitra kerjanya di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Untuk kegiatan MBKM kali ini itu dilakukan di 2 stase, yaitu yang pertama di stase radioterapi, yang kedua di stase RDI atau radiologi diagnostik dan intervensional. Untuk stase yang pertama itu dilakukan di instalasi radioterapi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Kegiatan yang dilakukan yaitu berupa QA Quality Assurance pada alat radioterapi, salah satunya di LINAC, CT simulator, dan juga brachytherapy. Selain itu, mahasiswa juga melakukan QC atau Quality Control pada pesawat LINAC yang dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk pengukuran PDD profile, flatness, dan juga simetri. Kegiatan rutin yang dilakukan pada stase radioterapi itu setiap pagi mahasiswa mengikuti alur pelayanan pasien di instalasi radioterapi, seperti pemosisian pasien pada CT simulator, kemudian penambahan alat imobilisasi device untuk memudahkan fiksasi pasien. Kemudian setelah dilakukan CT simulator, itu akan dilakukan contouring oleh dokter spesialis onkologi radiasi yang selanjutnya akan dilakukan TPS oleh fisikawan medis. Mahasiswa juga melakukan praktik secara langsung atau belajar untuk melakukan TPS, di mana TPS ini menggunakan alat atau software Monaco dan juga pada TPS brachytherapy. Nah, untuk pelatihan TPS ini, mahasiswa tuh diberikan kasus-kasus pasien kanker tertentu seperti kasus pasien CACX, CA mame, dan juga CA brain. Selain melakukan TPS, mahasiswa juga saat itu melakukan penjaminan mutu pada alat-alat radioterapi, di mana bertepatan dengan pergantian sumber untuk zat radioaktif pada pesawat brachytherapy berupa iridium 192. Kemudian untuk stase yang kedua yaitu pada stase RDI atau radiologi diagnostik dan juga intervensional. Kegiatan yang dilakukan itu seperti uji kesesuaian pada beberapa alat diagnostik. Untuk RSSA ini memiliki beberapa alat diagnostik seperti radiografi umum atau DR, kemudian ada panoramik gigi, ada BMD, ada mamografi, fluoroskopi, USG, MRI, dan juga CT scan. Nah, pada stase ini kami juga melakukan uji apron di beberapa ruang foto yang ada di instalasi radiologi. Uji apron ini kita lakukan menggunakan alat radiografi umum atau DR dan juga menggunakan alat fluoroskopi. Kemudian kegiatan yang dilakukan berikutnya itu ada jaminan mutu kualitas pada citra serta alat radiologi. Kemudian ada monitoring dosis, baik itu untuk dosis pasien atau yang biasa dinamakan DRL,
kemudian untuk dosis pekerja radiasi, dan juga untuk dosis untuk masyarakat umum. Nah, setelah saya melakukan MBKM ini, saya memperoleh banyak sekali ilmu dan pengalaman yang luar biasa, karena kami secara langsung itu praktik dan belajar di lapangan tentang peran seorang fisikawan medis yang ada di rumah sakit. Di sini kami juga belajar untuk bekerja sama dalam sebuah tim, di mana terdapat beberapa profesi di sebuah instalasi, seperti dokter muda, koas, dokter spesialis, PPDS, radiografer, kemudian perawat, ada PPR atau petugas proteksi radiasi, dan juga sebagainya. Yang semua profesi itu tadi bekerja sama dengan baik dalam sebuah instansi. Kami juga belajar untuk memanajemen waktu sebaik mungkin untuk mengikuti apa saja sub-sub atau capaian yang diinginkan dari program MBKM ini agar sesuai dengan apa yang dijalankan di lapangan. Serta kami juga belajar untuk mendokumentasikan hal-hal yang memang dibutuhkan untuk keperluan logbook serta magang dan pelaporan MBKM kali ini. Saya berterima kasih banyak yang sudah menyelenggarakan MBKM ini dengan baik, sehingga kami semua memperoleh ilmu yang sangat berguna untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Gali Abdi Ilyasa, biasa dipanggil Gali, mahasiswa program studi fisika Departemen Fisika Universitas Brawijaya. Saya mengikuti program magang PKKM di CJDW Keramik Dinoyo Malang. Kegiatan magang yang saya lakukan, yang pertama ada orientasi awal, yaitu pengenalan apa saja yang dilakukan di industri CJDW Keramik Dinoyo. Kemudian ada praktik kerja, mulai dari melakukan pencetakan produk keramik seperti isolator, piring, sendok, mulai dari proses pencetakan, pengeringan, finishing, hingga mempelajari proses pembakaran yang dilakukan. Kemudian manfaat dari magang sendiri, untuk saya sendiri, saya memperoleh keterampilan teknis seperti mencampur bahan keramik, mencetak bahan keramik, kemudian menggunakan alat pencetakan keramik, serta dapat memahami proses pembakaran yang dilakukan saat membuat proses produksi keramik. Kemudian juga dapat mengembangkan kemampuan problem solving saat menghadapi tantangan produksi. Juga memperoleh soft skill kerjasama tim. Untuk kemudian juga dapat memperkuat hubungan kerjasama antara Departemen Fisika Universitas Brawijaya dengan mitra industri, yaitu CJDW Keramik Dinoyo. Juga Keramik Dinoyo CJDW mendapatkan kontribusi tenaga dan gagasan baru dari mahasiswa magang untuk mendukung proses produksi. Kesan dan kesan selama magang di Keramik Dinoyo CJDW adalah pengalaman yang sangat berkesan. Saya kagum dengan bagaimana seni dan teknik berpadu dalam setiap proses pembuatan keramik. Pesan untuk mahasiswa lain adalah manfaatkan kesempatan seperti ini untuk belajar dan memperluas wawasan. Pengalaman langsung di lapangan akan memberikan nilai tambah yang sangat berharga. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Muhammad Irfandiski, mahasiswa program studi fisika, di mana saat ini saya berkesempatan untuk menjalani program magang di PT Naraya Telematika. Selama magang saya terlibat dalam beberapa proyek menarik, diantaranya yang pertama yaitu adalah proyek Face Recognition, di mana proyek ini menggunakan Face Detection Experience, yaitu sebuah sistem untuk mengenali wajah dengan tingkat akurasi tinggi. Lalu yang kedua ada People Tracker yang berbasis IOU, di mana teknologi ini berguna untuk melakukan pelacakan orang menggunakan algoritma intersection over union. Lalu yang terakhir ada Age and Gender Prediction, di mana proyek ini melakukan model prediksi usia dan gender menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Melalui kegiatan ini saya mendapatkan banyak manfaat baik secara pribadi untuk institusi maupun untuk tempat magang.
Bagi diri saya sendiri, magang ini memberikan wawasan praktis tentang bagaimana teknologi AI diterapkan di dunia industri, serta meningkatkan keterampilan teknis dan melatih kemampuan problem solving. Bagi institusi, pengalaman ini memperkuat koneksi antara kampus dan dunia industri, serta memberi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk menjajaki peluang serupa. Lalu bagi materi area tematika, proyek yang saya kerjakan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan internal perusahaan, serta menjadi dasar pengembangan produk yang lebih inovatif di masa depan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trixia Dazura dari Prodi Fisika dengan peminatan Fisika Medis yang merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka di RSUD Dr. Saiful Anwar. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan apa saja yang saya lakukan selama di RSUD Dr. Saiful Anwar yang terdiri dari 2 unit, yaitu radiodiagnostik dan juga radioterapi. Pada radiologi diagnostik, saya mengikuti orientasi di radiologi diagnostik bersama BPAK dengan melakukan pengenalan terhadap alat-alat radiodiagnostik seperti CT, CT scan, radiografi umum, mamografi, dan masih banyak lagi. Selain itu, saya juga melakukan pengamatan terhadap CT number untuk menilai serta membedakan kelainan pada organ manusia. Apabila ada ketidaktepatan nilai dari CT number tersebut, maka dapat terjadi kesalahan diagnosa dan juga tindakan dari pengobatan pasien yang beruntun, sehingga perlu adanya uji kesesuaian secara berkala pada CT number. Lalu untuk mengambil data DRL, Diagnostic Reference Level, saya melakukan itu pada radiografi umum dengan jenis pemeriksaan toraks yang membantu menghindari penerimaan dosis yang tidak perlu atau berlebihan akibat adanya ketidaktepatan dosis yang diberikan pada pasien. Selanjutnya, saya juga melakukan uji apron di mana terdapat 2 tempat, yaitu pada radiografi umum dan juga fluoroskopi, untuk mengetahui apakah apron tersebut tuh layak dipakai atau tidak, seperti apakah ada lubang, retakan, atau robekan pada timbal di apronnya. Lalu saya melakukan uji kesesuaian pada radiografi umum seperti uji iluminasi, kulminasi, linearitas, reproduksibilitas, dan juga HPL untuk menjamin apakah setiap parameter dari penyinaran tersebut terakurasi kinerjanya dan apakah ada penyimpangan. Jika ada penyimpangan, itu harus memiliki batas toleransi sesuai Bapeten. Lalu ada juga di radioterapi, saya sendiri melakukan QA Linac setiap hari dengan keluaran radiasi pada foton menggunakan ion chamber Palmer dengan ketepatan jarak laser 100 cm antara detektor dengan fantomnya. Lalu saya melakukan QC fantom PTW untuk mengukur kedalaman PTT dan juga uji konsistensi outputnya dan dosis simetri dalam bidang lintas dan juga bidang serta kualitas berkas yang dievaluasi. Lalu saya melakukan TPS Linac dan juga brachyterapi dengan tujuan untuk perhitungan distribusi dosis, organ target, dan juga waktu dari penyinaran terapi. Manfaat MBKM bagi saya sendiri itu dapat melihat secara langsung dalam dunia kerja fisika medis dan langsung mempraktekkan apa yang sudah saya dapatkan di kampus dan belajar untuk soft skill dengan berinteraksi dengan langsung para staf rumah sakitnya serta anak PKL yang berada di sana dari berbagai universitas. Lalu saya harap dapat lebih berkembang lagi setelah selesai mengikuti kegiatan MBKM ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Lolita Matasari. Saya seorang mahasiswa dari program studi fisika Departemen Fisika Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang menjalani kegiatan magang di Keramik Dinaya Sejidewi Malang yang merupakan bagian dari program MBKM dari kampus. Selama kegiatan magang, saya terlibat dalam beberapa hal. Yang pertama adalah pelatihan awal mengenai teknik pembuatan keramik, lalu membuat beberapa cetakan yang digunakan dalam pembuatan keramik. Selain itu, setelah mendapatkan orientasi awal, saya mulai melakukan praktik kerja secara langsung di industri ini, yaitu yang pertama dilakukan adalah proses pencetakan isolator, lalu ada bahan keramik lainnya seperti sendok dan piring. Selain itu, selain mencetak, hal-hal yang dilakukan yaitu ada proses pembakaran, di mana di sini dilakukan pembelajaran mengenai operasi oven pembakaran untuk keramik dengan suhu yang bervariasi tergantung dengan jenis keramik yang digunakan.
Selain itu, hal-hal yang dilakukan juga terkait tentang finishing yang merupakan kontrol kualitas dari produk hasil jadi keramik yang telah dibuat sebelumnya. Nah, selama kegiatan magang ini banyak sekali manfaat yang dapat saya dapatkan. Yang pertama, untuk diri saya sendiri, manfaat yang saya rasakan adalah saya memperoleh keterampilan mengenai bagaimana pembuatan keramik, lalu bagaimana pembuatan alat pencetakan keramik, dan bagaimana proses pembakaran keramik di CJDW Keramik Dinoyo. Selain hard skill, saya juga mendapatkan soft skill seperti mengembangkan kemampuan problem solving saat menghadapi tantangan produksi, keterampilan komunikasi, dan kerjasama dalam tim yang ada di kampung keramik di Keramik CJDW Dinoyo ini. Selain untuk diri saya sendiri, manfaat yang didapatkan untuk mitra MBKN ini yaitu adalah mendapatkan kontribusi tenaga dan gagasan baru dari mahasiswa magang untuk mendukung proses produksi di industri keramik ini. Selain itu, untuk Universitas Brawijaya sendiri mendapatkan manfaat yaitu untuk memperkuat hubungan kerjasama dengan mitra industri serta membangun citra positif melalui keterlibatan mahasiswa dalam praktik nyata di dunia kerja. Selama kegiatan magang kurang lebih 4 bulan ini, kesan dan pesan yang saya dapatkan, kesannya adalah magang di sini merupakan pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Di sini saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran mengenai bagaimana pembuatan keramik, dan di sini saya juga berhubungan langsung dengan orang-orang dan berinteraksi secara langsung. Dan selain itu, kegiatan ini mengajarkan saya pentingnya akan dedikasi, kreativitas, dan kerjasama dengan orang lain. Pesan saya untuk mahasiswa lain adalah manfaatkan kesempatan seperti ini yang telah disediakan oleh kampus dengan mengikuti kegiatan MBKM seperti ini untuk belajar dan memperluas wawasan. Pengalaman langsung di lapangan ini akan memberikan nilai tambah yang sangat berharga. Yang terakhir, terima kasih atas kesempatan ini. Saya berharap pengalaman ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar dan berkontribusi dalam bidang masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wali Hakim dari Prodi Fisika Material Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Saya berkesempatan untuk belajar, bekerja, dan berkarya di Keramik CJDW Dinoyo. Keramik CJDW Dinoyo terletak di Jalan MT Haryono, Gang 11, nomor 45, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang. Selama beberapa bulan terakhir, saya memiliki kesempatan yang luar biasa untuk belajar dan berkarya di sini. Di Keramik CJDW Dinoyo memproduksi berbagai macam keramik souvenir seperti asbak, gelas, piring, dan lain-lain. Selain itu, Keramik CJDW Dinoyo juga memproduksi keramik untuk industri seperti isolator dan sendok laboratorium. Pada saat saya melaksanakan magang di sini, sebagian besar kegiatan saya diisi dengan pembuatan isolator, dan sendok laboratorium. Dikarenakan keramik souvenir seperti asbak dan lain-lain itu memerlukan skill yang tinggi dan jam terbang yang cukup tinggi, sehingga mahasiswa magang hanya diperkenankan untuk mengerjakan isolator dan sendok laboratorium serta sesekali untuk membuat piring. Untuk isolator dan sendok, Keramik CJDW Dinoyo menjadi supplier utama pada beberapa industri sehingga memproduksi dua produk tersebut secara berkelanjutan. Untuk mahasiswa yang melaksanakan magang di Keramik CJDW Dinoyo berjumlah 8 mahasiswa yang terbagi menjadi 2 kelompok. Pada bulan pertama kami diberikan pelatihan bagaimana cara membuat adonan keramik serta cara mencetak hingga dilakukan ke proses pembakaran. Kemudian untuk bulan-bulan selanjutnya kami melaksanakannya secara mandiri. Dari sini kami tahu bagaimana cara mentreatment adonan agar pada saat pencetakan dihasilkan produk yang bagus. Misalnya saja untuk pembuatan piring dan sendok laboratorium, adonan yang telah dicampur dan diencerkan harus disaring terlebih dahulu untuk memastikan adonan yang digunakan untuk mencetak piring atau sendok laboratorium tidak terdapat gumpalan. Kemudian pada saat setelah pencetakan,
dilakukan proses finishing. Dari situ kita diharuskan untuk sabar untuk melakukan proses finishing tersebut agar dihasilkan produk yang bagus. Kemudian setelah proses finishing selesai, selanjutnya dilakukan proses spooning untuk memperhalus permukaan dan sudut-sudut keramik yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan pewarnaan. Untuk pewarnaan sendiri di sini pewarna yang digunakan adalah pewarna oksida dikarenakan jenis pewarna ini lebih tahan terhadap suhu tinggi. Setelah proses pewarnaan baru dilakukan proses pembakaran. Selain mendapatkan pengalaman langsung dalam industri keramik, saya juga belajar nilai-nilai penting seperti kerja sama tim, kreativitas, dan manajemen waktu. Bapak Edi Sujarwo selaku pembimbing lapangan selalu membimbing kami dengan sabar dan profesional. Salah satu pengalaman paling berkesan adalah ketika melihat hasil karya saya sendiri selesai, mulai dari bentuk hingga pewarnaannya. Program MBKM ini juga memberikan kesempatan bagi saya untuk mengembangkan soft skill seperti kemampuan presentasi dan komunikasi. Misalnya saja pada suatu kesempatan kami atau Keramik Sejak Dewi Dinoyo dihadiri oleh beberapa siswi SD yang akan melakukan edukasi pembuatan keramik dan pewarnaan keramik. Pada saat itu saya dan 7 mahasiswa lain berkontribusi untuk mengawasi dan mengajari adik-adik SD untuk membuat keramik yang pada saat itu sedang dilakukan pembuatan keramik berupa patung kura-kura. Dari situ kami belajar bagaimana cara mengajari adik-adik secara perlahan dan penuh kesabaran hingga terbentuknya keramik kura-kura tersebut. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Brawijaya dan Keramik Sejak Dewi Dinoyo atas kesempatan dan pengalaman luar biasa ini. Semoga program ini terus berlanjut dan memberikan manfaat lebih besar lagi bagi mahasiswa lainnya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Marsha Rizkika Diardani, merupakan mahasiswa S1 Program Studi Fisika dari Peminatan Fisika Medis dan Biofisika. Di sini saya akan membagikan pengalaman dari program MBKM yang telah saya jalani di RSUD Karsahusada Kota Batu dan juga RS Lavalet. Nah, program MBKM yang saya jalani itu dibagi menjadi 2 stase, yaitu stase radiologi dan juga stase radioterapi. Nah, selama menjalankan program MBKM ini, tentunya di instalasi radiologi aku belajar banyak hal, yang terutama tentang uji kesesuaian alat yang ada di instalasi radiologi. Kemudian kita juga belajar mengenai proteksi radiasi dan dosimetri dan banyak hal. Nah, uji kesesuaian alat ini kita telah belajar banyak hal modalitas yang ada di sana. Kita belajar mengenai monitoring dosis staf pekerja radiasi dan sebagainya. Nah, selain itu kita juga belajar di instalasi radioterapi, lebih tepatnya di RS Lavalet. Kita belajar mengenai quality control, yaitu quality control modalitas radioterapi yang kita analisis, yang nantinya kita bandingkan dengan protokol yang berlaku. Nah, kemudian quality control yang kita lakukan itu kita laksanakan harian dan juga bulanan. Nah, selain kita belajar mengenai quality control, kita juga belajar mengenai treatment planning system yang tentunya ini juga bagian dari pekerjaan dari seorang fisikawan medis, yaitu melakukan treatment planning system. Nah, waktu kita menjalankan program MBKM yang ada di RS Lavalet itu, kita diajarkan banyak hal mengenai treatment planning system ini dan juga cara verifikasi verifikasi dosis pasien dan sebagainya. Nah, untuk treatment planning system yang diajarkan waktu itu dan kita lakukan, itu simulasikan, itu adalah kasus kanker serviks. Nah, kita diajarkan menggunakan teknik 3D CRT, menggunakan software Monaco yang ada di RS Lavalet itu tentunya. Nah, selain itu kita belajar mengenai monitoring dari dosis yang kita dapatkan. Jadi monitoring dosis itu kita dapatkan dari saku dosimeter yang dari Pendos yang kita gunakan setiap harinya, yang nantinya paparan dosis yang tercatat itu akan
akan dicatat di logbook. Nah, itu salah satu bentuk dari program proteksi radiasi yang ada di RS Lavalet. Nah, kemudian kita juga belajar mengenai apa saja sih modalitas yang ada di instalasi radioterapi dan juga instalasi radiologi. Dan tentunya banyak hal kita juga tidak hanya melakukan quality control yang ada di modalitas radiologi tadi, yaitu CT scan, MRI, dan sebagainya. Kita juga belajar quality control yang ada di modalitas radioterapi, itu ada linear accelerator dan juga ada CT simulator, kemudian ada brachytherapy atau terapi radiasi dalam. Nah, quality control ini biasanya dilakukan setiap hari, setiap pagi, yang kita laksanakan bersamaan dan yang nantinya kita didampingi oleh fisikawan medis yang ada di RS Lavalet atau instalasi radioterapi di sana. Nah, adapun manfaat yang aku peroleh selama program MBKM ini adalah yang pertama, kita dapat menambah soft skill dari keterampilan sendiri ya. Karena selain kita mendapatkan keterampilan yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan, kita dapatkan di program MBKM ini. Nah, kalau di bangku perkuliahan itu kita belajar mengenai teori saja ya. Tapi ketika kita belajar terjun langsung di adanya program MBKM ini, kita tahu nih bagaimana sih mereka bekerja atau apa saja sih teori yang kita harus implementasikan ketika kita sedang belajar di bangku perkuliahan begitu. Nah, kemudian untuk instansi ini juga sangat bermanfaat karena dapat dapat memperluas jaringan dan juga memperluas ilmu-ilmu yang telah mereka dapatkan atau pengalaman yang mereka dapatkan untuk dibagikan dengan mahasiswa yang ingin belajar secara langsung di instansi tersebut. Mungkin itu saja setelah kita manfaat dari soft skill, dari keterampilan dan juga teori yang saya sebutkan tadi. Keterampilan lainnya kita juga belajar mengenai komunikasi, kemudian cara bertanggung jawab dan juga disiplin waktu. Mungkin itu saja yang aku share selama program MBKM ini. Semoga bermanfaat dan juga aku tunggu pengalaman berikut-berikutnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Christopher Lemuel, mahasiswa Universitas Brawijaya, program studi fisika. Selama 4 bulan terakhir, saya mengikuti kegiatan MBKM magang praktik kerja di PT Naraya Telematika. Di sini, saya terlibat dalam pengembangan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan dan data. Proyek pertama yang saya kerjakan adalah mengembangkan sistem pengenalan wajah atau face recognition untuk mendeteksi dan mengenali wajah manusia secara real time menggunakan kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua, saya mengembangkan program Instagram Comment Scraper, yaitu program untuk mengambil data komentar dari unggahan Instagram secara otomatis menggunakan teknik web automation dan HTML parsing. Dan yang terakhir, saya mengembangkan chatbot yang terintegrasi dengan database perusahaan. Dengan mengintegrasikan chat model seperti GPT-4 dengan database, chatbot ini dapat membantu proses analisis data dan mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Melalui program MBKM ini, saya memperoleh wawasan bagaimana teknologi dapat diimplementasikan secara praktis di dunia industri. Selain itu, saya juga dapat meningkatkan keterampilan teknis, serta melatih kemampuan problem solving dan juga kolaborasi. Saya ingin berterima kasih kepada PT Naraya Telematika, serta Departemen Fisika Universitas Brawijaya, karena telah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya harap teman-teman yang tertarik juga dapat memperoleh manfaat dari kegiatan MBKM. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Rasul Tantirunenta. Saya berasal dari Prodi Fisika 2021 Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit membagikan cerita dan juga tentang perasaan saya selama mengikuti kegiatan MBKM selama 4 bulan. Oke, pertama, saya mengikuti kegiatan MBKM itu di Keramik CJDW di Noyo, itu berlokasi di Malang, di dekat kampus Universitas Brawijaya juga. Sehingga ini juga menjadi sebuah hal yang menarik bagi saya karena saya masih bisa menjalankan aktivitas lain, dibaliknya juga mengikuti kegiatan MBKM ini. Nah,
Mungkin saya sedikit menceritakan ya gimana sedikit pengalaman saya mengikuti program kegiatan MBKM ini di Kramik CJDB di Noyo yang telah saya laksanakan sekitar 4 bulan terakhir. Nah, selama proses di sana, saya sangat mendapatkan banyak pengalaman, terlebih khusus tentang proses pembuatan bahan atau material yang sangat penting bagi kebutuhan manusia dengan berbahan dasar keramik. Itu intinya adalah kita memproduksi material yang menggunakan bahan dasar keramik. Oke. Beberapa kegiatan utama yang mungkin saya laksanakan selama kegiatan MBKM di sana adalah dengan melakukan proses dan juga belajar. Selain melakukan prosesnya, tapi saya juga belajar untuk membuat sebuah material. Contohnya seperti isolator, terus ada piring, sendok, dan juga beberapa jenis bahan lain atau material lain yang kami coba bikin bersama dengan para pegawai di sana. Itu mulai dari proses pencetakan, terus pengeringan, dan juga di proses finishingnya sampai pada proses pembakarannya nanti gitu. Jadi saya belajar banyak hal, mengikuti prosesnya di sana selama 4 bulan, dan secara pribadi saya merasa sangat beruntung dan juga sangat berbahagia karena mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan di selama hampir 4 bulan, dan banyak pengalaman menarik yang saya dapatkan. Dan dari proses itu saya mendapatkan banyak ilmu yang tentunya sangat penting bagi perkembangan diri saya, perkembangan akademik saya, dan juga perkembangan mental dan psikomotorik saya, karena saya belajar untuk bekerja sama, mengembangkan soft skill saya, dan juga belajar untuk beradaptasi, belajar untuk punya inisiatif lebih banyak lagi, karena dengan inisiatif seperti itu saya akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentunya ya, dibanding saya diam saja. Tentu itu akan kurang berpengaruh untuk perkembangan diri saya. Terus yang kedua mungkin perasaan saya juga sangat senang ya, karena bisa kenalan dengan banyak orang, dengan orang-orang baru yang juga pengen tahu tentang proses pembuatan keramik dan juga bahan-bahan yang digunakan di sana. Dan untuk institusi, yaitu terlebih khusus Departemen Fisika Universitas Brawijaya, tentunya saya yakin kegiatan MBKM ini, terlebih khusus yang saya laksanakan di Kramik CJDB di Noyo ini, sangat bermanfaat untuk instansi karena ini berhubungan langsung dengan perkembangan mahasiswanya nantinya gitu. Terlebih khusus mungkin di bidang fisika material ya, karena itu sangat berhubungan langsung dengan material-material keramik seperti itu. Dan semoga kedepannya institusi Departemen Fisika Universitas Brawijaya lebih menjalin erat hubungan lagi dengan Kramik CJDB di Noyo, sehingga semakin banyak kegiatan akademik dan juga mungkin non-akademik nantinya yang bisa dikerjakan bersama. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rati Ayudia Nurmala, mahasiswa program studi fisika Universitas Brawijaya. Saat ini saya berkesempatan mengikuti program magang di PT Naraya Telematika. Selama magang, saya terlibat dalam beberapa proyek yang menarik. Di antaranya adalah yang pertama, mengembangkan program otomatisasi untuk membaca dan mengekstraksi data dari kartu tanda penduduk atau KTP pelanggan perusahaan menggunakan OCR atau Optical Character Recognition dan library Tesseract dengan JavaScript. Untuk yang kedua yaitu membuat galeri virtual reality yang interaktif berisi poster-poster promosi dari PT Naraya Telematika yang digunakan untuk memasarkan berbagai paket kepada pelanggan. Dan yang ketiga, mengembangkan program berbasis machine learning untuk menghitung jumlah bangunan dari peta satelit. Melalui pengalaman magang ini, saya mendapat banyak manfaat, baik untuk diri saya sendiri, institusi, maupun perusahaan tempat saya magang. Untuk diri saya sendiri, magang ini memberikan pemahaman praktis tentang penerapan teknologi AI di industri, meningkatkan keterampilan teknis, dan mengasah kemampuan dalam memecahkan masalah. Untuk institusi, program ini memperkuat hubungan antara kampus dan dunia industri, serta memotivasi mahasiswa untuk menjajaki peluang serupa. Untuk perusahaan, proyek-proyek yang saya kerjakan dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan internal dan menjadi dasar pengembangan produk di masa depan. Terima kasih kepada PT Naraya Telematika atas pengalaman berharga ini serta institusi yang telah memberikan dukungan. Semoga ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan dapat bermanfaat di masa depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gaten Agaten Safero. Saya mahasiswa fisika dengan peminatan fisika material di Departemen Fisika Universitas Brawijaya Angkatan 2021. Pengalaman saya selama mengikuti program MBKM atau PKKM like UB benar-benar membuka pandangan saya lebih luas lagi tentang bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. Melalui penelitian di bidang material komposit, tepatnya di Pusat Teknologi Roket BRIN Bogor, saya tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teoritis, namun juga mendapatkan keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan ke depannya pada dunia kerja, khususnya di kelembagaan riset ataupun di bidang industri. Pengalaman saya selama MBKM antara lain mengikuti secara langsung bagaimana proses pembuatan noskon dari sebuah roket bermaterial komposit serat karbon dengan matriks resin epoksi dengan metode manufaktur vacuum infusion. Selain metode manufaktur itu, saya juga mempelajari secara langsung bagaimana metode manufaktur komposit yang lainnya seperti menggunakan mesin filament winding dan juga membuat komposit dengan material prepreg begitu. Melalui Pusat Teknologi Roket BRIN, saya juga melakukan penelitian tugas akhir yang fokusnya mengembangkan sebuah matriks komposit dengan menambahkan sebuah nanofiller berupa MWC NTS atau Multi-Wall Carbon Nanotubes dengan output untuk meningkatkan kekuatan dan juga stabilitas thermal dari komposit itu sendiri. Melalui tugas dan juga pengalaman proyek yang saya dapatkan selama MBKM di Pusat Teknologi Roket BRIN, saya mendapatkan pengalaman penting dan juga mengajarkan saya betapa krusialnya sebuah soft skill seperti kerja sama tim, manajemen waktu, dan juga creative problem solving. Pengalaman ini tentu sangat berharga bagi saya dan saya yakin juga akan bermanfaat bagi saya ke depannya dalam menghadapi tantangan di dunia kerja ke depannya. Oleh karena itu, pada melalui program ini, saya tidak hanya belajar mengenai ilmu pengetahuan, saya tidak hanya mendapatkan keterampilan praktis di bidang riset, tapi saya juga dapat mengembangkan soft skill saya yang sangat penting di dalam dunia kerja, yaitu pengalaman bekerja di laboratorium, kemudian berinteraksi dengan para peneliti dan terlibat langsung dalam proyek real, merupakan sebuah pengalaman yang berharga tentunya. Sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes, saya mahasiswa dari program studi fisika Universitas Brawijaya. Jadi dalam video ini saya ingin berbagi pengalaman magang saya yang berkesan. Jadi beberapa bulan terakhir ini saya berkesempatan untuk magang di PT Naraya Telematika. Selama magang saya terlibat dalam berbagai proyek teknologi yang menarik. Proyek pertama yang saya kerjakan adalah pengembangan sistem face recognition menggunakan metode Evenbodies. Jadi sistem ini memanfaatkan teknik reduksi dimensi untuk mengekstraksi fitur dari wajah sehingga memungkinkan pengenalan wajah secara akurat. Selain itu, saya juga mengembangkan sistem people counting yang bekerja secara real time. Proyek ini mencakup dua pendekatan. Yang pertama adalah dual people counting untuk menghitung jumlah orang yang keluar masuk ke ruangan. Yang kedua adalah people counting secara real time, jadi menghitung orang pada area tertentu secara keseluruhan. Saya juga berkesempatan untuk menggambarkan AI chatbot menggunakan Flowise AI yang terintegrasi dengan API OpenAI, di mana chatbot ini tuh dirancang untuk menyediakan antarmuka yang user friendly, mampu menganalisis data yang kita input dan memberikan respon sesuai prompt yang kita berikan. Proyek ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dari pengalaman ini, saya tidak hanya memperdalam kemampuan kode di dunia industri, tapi juga belajar bagaimana bekerja sama di dalam tim, menyelesaikan masalah, dan menerapkan teori fisika komputasi yang saya pelajari di kampus. Nah, terima kasih telah mendengarkan cerita pengalaman saya. Semoga ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar
belajar dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winardes Kevin Danuarta dari Universitas Brawijaya, Fakultas FMIPA atau Fakultas Ilmu dan Pengetahuan Alam, dari Prodi Fisika, untuk peminatannya fisika bahan atau fisika material. Dan di sini saya telah melakukan kegiatan magang di keramik CJ Dewi Dinoyo atau tulisannya C, J, D, dan W. Sesuai namanya, tempatnya adalah tempat pembuatan keramik atau industri keramik rumahan yang terletak di sekitar kawasan Universitas Brawijaya. Kalau mau lebih tahu lebih detail, bisa dilihat di Google Maps, tinggal browsing aja, namanya keramik CJDW. Nah, di situ adalah tempat pembuatan keramik yang secara garis besar keramik yang dibuat adalah dua jenis. Ada keramik untuk kebutuhan industri dan ada keramik untuk kebutuhan aksesoris. Untuk kebutuhan aksesoris ini seringkali seperti semacam gelas, souvenir gitu, atau sesuai requestan, atau enggak pajangan-pajangan semacam asbak, atau enggak patung-patung kecil, patung-patung santa seperti itu, dan banyak. Dan untuk kebutuhan industri sendiri ada dua jenis yang sering diproduksi, ada isolator dan ada juga sendok laboratorium. Untuk isolator ini terdapat 3 ukuran, ada ukuran kecil, sedang atau medium, dan ada ukuran besar. Isolator yang dibentuk merupakan isolator untuk kebutuhan industri listrik, biasanya diaplikasikan pada mesin jahit. Nah, untuk sendok laboratorium sendiri ada sendok pengaduk sebenarnya untuk mengaduk bahan-bahan kimia yang dibutuhkan di laboratorium ini. Nah, pengirimannya kebanyakan di daerah Surabaya, sendok laboratorium maupun isolator. Nah, yang kami bentuk, kami sebagai peserta magang atau MBKM, jadi selama kegiatan magang 4 bulan dari bulan September hingga Desember, kami membentuk 2 hal. Yang paling sering adalah isolator di berbagai macam ukuran dan juga sendok laboratorium. Nah, kenapa kami membentuk dua jenis bentuk keramik ini? Karena untuk yang aksesoris terutama itu diperlukan keterampilan yang tinggi, pengalaman beberapa tahun atau bahkan belasan atau bahkan puluhan tahun. Nah, biasanya untuk pembuatan aksesoris ini dikerjakan oleh pekerja yang ada di sana. Jadi kami ditegaskan untuk membentuk keramik-keramik yang sifatnya lebih gampang, dikatakan lebih gampang daripada pembuatan aksesoris tadi. Nah, untuk bulan pertama kami dilakukan pelatihan yang dimaksud seperti dosen pembimbing lapangan, itu beliau menjelaskan bagaimana cara membuat keramik, adonannya, terus prosesnya apa saja, gimana cara melakukannya, kenapa harus ini, kenapa harus itu, gitu-gitu. Nah, di situ dilakukan selama 1 bulan, yaitu pada bulan pertama. Jadi beliau menjelaskan, mempraktekkan, dan kami juga mempraktekkan, nanti dikoreksi salahnya di mana, benarnya di mana, dijelaskan gitu. Nah, setelah bulan berikutnya, seperti bulan kedua, ketiga maupun keempat, kami sudah dilepaskan untuk membuat keramik tersebut secara mandiri. Jadi kami sudah bisa melakukan kegiatan seperti pencetakan, penabalan, finishing, penjemuran, mana yang harus dijemur, mana nih udah siap untuk dilanjutkan ke proses berikutnya, pembakaran, pewarnaan, pewarna oksida. Di sana memakai pewarna oksida karena pewarna oksida lebih tahan pada suhu tinggi. Sekedar informasi. Nah, setelah kegiatan-kegiatan tersebut kami bisa lakukan secara mandiri, ya tentunya hal tersebut awalnya kami tidak bisa gitu, karena pada dasarnya kami mahasiswa fisika biasa, bukan tidak mempunyai hard skill katakanlah. Jadi di sana kami mendapatkan hard skill yang saya sebutkan tadi. Dari segi soft skill sendiri, ya tentunya kami belajar berkomunikasi yang baik dan benar, dan juga bagaimana cara bekerja sama antar tim, karena kegiatan magang di situ dibagi menjadi 2 kelompok dalam 1 minggu. Nah, dalam satu kelompok ini terdiri dari 4 anggota. Terkadang ada beberapa anggota tuh yang mahir dalam proses tertentu, katakanlah pada proses finishing gitu.
Nah, tapi ada anggota lain yang tidak terlalu mahir pada proses ini. Jadi gimana cara kita untuk mengomunikasikan atau mengajarkan cara proses-proses tertentu atau cara finishing segala macam, terus bagaimana cara pembagian tugas. Di situ kami lebih mengasah soft skill gitu, dan bagaimana cara berinteraksi dengan dosen pembimbing lapangan. Terus pernah juga ada kegiatan edukasi namanya. Nah, edukasi ini dihadiri oleh siswa-siswi kelas 5 SD, kurang lebih 45 orang waktu itu, yang dihandle oleh 8 anggota. Jadi 2 kelompok waktu itu menghandle 45 orang ini. Dan di situ kami terasah soft skillnya gitu, dan juga hard skill. Kenapa soft skill dan hard skill sangat terasah? Karena soft skill sendiri terasah untuk bagaimana cara kita berinteraksi dengan siswa-siswi ini, dengan customer istilahnya. Terus bagaimana cara berkomunikasi dengan guru-gurunya yang datang di situ. Terus bagaimana cara kita mengajarkan, kan di situ kan diajarkan bagaimana cara pembuatan keramik, bikin kura-kura gitu ceritanya. Dan gimana cara kita mengajarkan anak-anak ini untuk membuat kura-kura segala macam, hard skillnya juga terasah di situ, sekalian juga soft skillnya gitu. Nah, dari kegiatan ini tentunya sangat membantu industri yang terkait ya, atau industri CJDW ini, karena tentu untuk sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan produksi, katakanlah sendok laboratorium dan juga isolator tadi, dan di sisi lain juga membantu perekonomian, membantu program-program yang dijalankan seperti edukasi tadi. Jadi itu yang saya dapatkan, memang banyak manfaatnya, tapi sangat-sangat seru untuk dilakukan. Saya sarankan kepada teman-teman sekalian untuk mencoba, minimalnya sekali lah gitu. Jadi sekian, itu penjelasan dari saya. Sekian, kalau misal ada kurangnya saya mohon maaf, kalau ada lebihnya saya harap dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Maulana, mahasiswa dari program studi fisika Universitas Brawijaya. Saat ini saya berkesempatan untuk menjalani program magang di PT Narayana Telematika. Selama magang, saya terlibat dalam beberapa proyek. Di antaranya yaitu membuat program otomatisasi pekerja dan mengekstraksi dari kartu tanda penduduk atau KTP pelanggan perusahaan. Yang kedua yaitu membuat program untuk ekstraksi nomor kartu SIM dari gambar kartu SIM. Yang ketiga, membuat showroom yang berisi poster-poster dari perusahaan PT Narayana Telematika yang digunakan untuk mempromosikan paket-paket yang ditawarkan ke pelanggan. Yang keempat, yaitu mengembangkan program untuk menghitung jumlah bangunan dari peta satelit. Melalui kegiatan ini, saya mendapatkan banyak manfaat baik secara pribadi maupun untuk instruksi maupun untuk tempat magang. Bagi diri saya sendiri, magang ini memberikan wawasan praktis tentang bagaimana teknologi dapat diterapkan di dunia industri, meningkatkan keterampilan teknis, serta melatih kemampuan problem solving. Bagi institusi, pengalaman ini dapat memperkuat koneksi antar kampus dan dunia industri, serta memberikan inspirasi bagi mahasiswa yang lain untuk menjajaki peluang yang serupa. Bagi perusahaan, proyek ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan internal perusahaan, serta menjadi dasar pengembangan produk di masa depan. Terima kasih kepada PT Narayana Telematika atas pengalaman yang berharga ini, serta institusi yang telah mendukung saya. Semoga ilmu dan pengalaman ini dapat bermanfaat bagi masa depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Andriano. Saya dari program studi Sarjana Fisika Universitas Brawijaya dengan bidang minat fisika medis dan juga biofisika. Saya adalah salah satu peserta magang atau praktik kerja MBKM PKKM Fisika Universitas Brawijaya tahun 2024 dengan mitra kerja di Rumah Sakit Lavalet Kota Malang dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Persada Kota Batu. Kegiatan yang saya lakukan selama MBKM ini terbagi menjadi 2 stase, yakni stase radioterapi dan juga stase radiologi. Di mana untuk stase radioterapi dilaksanakan di Rumah Sakit Lavalet dan stase radiologi dilaksanakan di Persada Kota Batu. Nah, untuk selama stase radioterapi, kegiatan yang dilakukan itu diantaranya adalah quality control mesin peralatan radiasi yang ada di unit radioterapi seperti mesin linear akselerator atau LINAC, kemudian CT simulator dan juga ada refleksi trombaki terapi baik secara harian maupun bulanan. Kemudian ada observasi pasien CT simulator yang dilanjutkan dengan
melakukan contouring dari data hasil citra tadi. Kemudian ada observasi treatment radioterapi, mulai dari pemosisian pasien pada meja treatment, kemudian penggunaan alat penunjang pada pasien, hingga proses penyinaran pasien sesuai fraksi yang telah ditentukan. Kemudian observasi treatment brachytherapy mulai dari pemasangan aplikator, kemudian perolehan citra aplikator menggunakan SIAM, dan proses pemberian radioaktif dari mesin menuju ke pasien. Kemudian yang tidak kalah penting ada studi dan juga praktik treatment planning atau baik untuk radioterapi eksternal maupun brachytherapy, di mana untuk radioterapi dilakukan menggunakan software Monaco, adapun untuk brachytherapy dilakukan menggunakan software Oncentra. Dengan kasus kanker yang di planning diantaranya adalah CA mame, CA cervix, kanker nasofaring, dan juga CA endometrium. Kemudian pengecekan data pasien sebelum diberikan ke monitor Linux sebagai salah satu bagian dari pasien spesifik quality assurance untuk memastikan keamanan pasien selama treatment. Kemudian ada kegiatan pengukuran paparan radiasi di sekitar lingkungan bunker Linux untuk kemudian dibuat laporan paparan. Kemudian ada pengukuran pasien spesifik QA (PSQA) menggunakan data pasien EMRT, di mana data pasien EMRT tadi dikonversi menggunakan detektor 2D array. Kemudian yang terakhir ada mini riset terkait pengaruh scatter factor atau faktor hamburan mesin Linux untuk variasi kedalaman dan juga luas lapangan tertentu yang dilakukan secara berkelompok untuk kemudian dibuat jurnal. Nah, untuk stase radiologi, kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah resume dan juga review jurnal terkait radiodiagnostik dan juga intervensional yang dilakukan setiap harinya untuk kemudian dilanjutkan diskusi bersama clinical instructor atau pembimbing lapangan. Kemudian ada quality control pesawat radiografi, di mana quality control dilakukan pada pesawat CT scan dan juga MRI. Untuk MRI dilakukan secara harian maupun mingguan, sedangkan untuk CT scan dilakukan secara harian. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan fungsi dan juga kelayakan fasilitas yang ada di ruang pemeriksaan seperti pergerakan meja, kemudian kelembapan, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan uji apron secara visual menggunakan pesawat radiografi umum, kemudian melakukan uji kesesuaian untuk alat radiografi yang ada di instalasi radiologi RSKH, di mana uji kesesuaian dilakukan pada pesawat DR, RU, MRI, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan dose constraint atau batasan dosis personel instalasi radiologi berdasarkan data bacaan TLD tiap personel. Kemudian juga dilakukan pengukuran paparan radiasi di lingkungan di radiologi Rumah Sakit Karsausada, dan yang terakhir juga dilakukan mini riset yang dilakukan secara mandiri tentang efektivitas kaca timbal sebagai proteksi radiasi bagi pekerja radiasi di ruang operator CT scan. Nah, dengan adanya kegiatan MBKM ini, manfaat yang dapat saya rasakan diantaranya adalah saya dapat mengoperasikan secara langsung peralatan radiasi yang ada di kedua rumah sakit tersebut. Kemudian saya juga mendapatkan insight baru yang mungkin tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Kemudian saya juga dapat memahami dinamika kerja dan juga tuntutan profesionalitas yang ada di lingkungan kerja, dalam hal ini adalah di rumah sakit, sehingga saya dapat belajar bagaimana cara berkomunikasi, bekerja sama dalam tim. Dan untuk institusi mitra magang MBKM yakni Rumah Sakit La Valette dan Karsausada, MBKM ini dapat membantu membentuk citra rumah sakit sebagai mitra strategis sebagai tempat pembelajaran mahasiswa khususnya MBKM, khususnya KBM Fisika Medis dan juga Biofisika, serta dapat memperluas jaringan dan kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatus Putri Julaita dari Program Studi Fisika Departemen Fisika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, dan saya MBKM di RSSA atau Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar di Kota Malang. Saya magang di dua instalasi, yaitu di instalasi radiologi dan instalasi radioterapi. Banyak hal yang sudah saya dapatkan selama kegiatan MBKM di instalasi radiologi dan juga instalasi radioterapi. Banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat saya implementasikan berdasarkan mata kuliah yang rencana saya konversi.
Kegiatan yang ada di instalasi radiologi itu berupa adanya jaminan mutu pada kualitas pesawat radiasi, baik dari segi alatnya maupun dari segi citranya. Dan juga untuk di radiologi juga kita banyak melakukan monitoring terhadap dosis radiasi, baik di dosis radiasi paparan medis, dosis radiasi untuk pasien, dosis radiasi paparan lingkungan, dan dosis radiasi kepada pekerja radiasi. Selanjutnya, untuk di instalasi radioterapi, saya juga banyak belajar tentang bagaimana perencanaan sistem radioterapi, bagaimana perencanaan dan alur-alur pasien sebelum melaksanakan penyinaran terapi baik di linek maupun di brachytherapy, bagaimana dokter untuk membagi antara pasien di linek dan pasien di brachytherapy, atau juga pengaplikasian atau kombinasi dari penyinaran eksternal dan penyinaran internal di brachytherapy. Selain itu, kegiatan yang dilakukan selama MBKM juga banyaknya dari kita fisikawan medis itu tugas-tugas yang dilakukan semasa menjadi fisikawan medis, seperti adanya penjaminan mutu, adanya monitoring kepada staf, kepada pasien, dan jaminan kualitas-kualitas yang memang ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja dari alat. Banyak sekali manfaat yang sudah saya dapatkan. Yang pertama, adanya ilmu baru, adanya ilmu klinis yang tidak pernah saya dapatkan di kampus. Yang saya hanya dapatkan teori, saya bisa mendapatkan secara klinik atau praktik secara langsung di rumah sakit besar, terutama di RSSA yang merupakan rumah sakit tipe A, rujukan terakhir, sehingga pasti banyak sekali kasus-kasus yang dapat saya pelajari dan dapat saya aplikasikan sesuai dengan teori yang sudah saya pelajari di lingkungan kampus atau di kelas. Terus selain itu, mungkin selain di secara akademis, saya juga mendapatkan banyak koneksi baru, banyak relasi baru dari mulai teman sejawat atau sama PKL, sama mahasiswa, dokter muda, koas, dan lain. Saya juga meluaskan relasi saya terhadap fisika medis, radiografer yang sudah bekerja di RSSA, sehingga saya bisa berkenal akrab dan juga bisa membangun koneksi lebih luas di luar kampus. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang sudah saya dapatkan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat menarik selama saya berada di MBKM di RSSA atau Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. Terima kasih untuk siapapun yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, terutama departemen, karena kegiatan ini juga sangat bermanfaat bagi saya. Walaupun banyak halangan dan rintangan, biarlah itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya dan kami semua selama menjalankan MBKM, dan pastinya banyak sekali hikmah dan manfaat yang dapat kita petik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karisa Dwi Granita Putri dari program studi fisika dengan peminatan fisika medis dan biofisika. Di sini aku merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti student engagement program dari program studi fisika Universitas Brawijaya. Di sini aku mau sharing-sharing nih gimana sih pengalaman aku dan kegiatan apa aja sih yang aku lakuin selama aku magang di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Jadi aku magang di rumah sakit itu selama 3 bulan dan aku magang di 2 instalasi, yaitu ada instalasi radioterapi dan instalasi radiologi dan intervensional. Jadi di 6 minggu pertama aku berada di instalasi radioterapi, dan di 6 minggu selanjutnya aku berada di instalasi radiologi dan intervensional. Nah, kalau di radioterapi itu kegiatan yang dilakukan hariannya itu ada QA linek, QA brachytherapy, dan QA cobalt 60. Dan untuk QA mingguannya ada kegiatannya yaitu QA mingguan CT simulator. Kemudian untuk QA
bulanannya, yaitu ada QL Linex dengan menggunakan Water Phantom PTW Beam Scan. Kemudian aku juga diajarkan bagaimana cara membuat suatu perencanaan radioterapi dengan menggunakan perangkat Monaco atau Ocentra Brachytherapy. Kemudian juga melakukan pengujian ruangan, yaitu uji paparan ruangan, ruangan Linex dan ruangan Brachytherapy. Kemudian juga mengikuti suatu kegiatan, yaitu pergantian sumber radioaktif di Brachytherapy, yaitu iridium 192. Kemudian juga melakukan pengujian kebocoran tabung pada kobalt 60. Nah, kalau di radiologi dan intervensionalnya agak berbeda. Di sini aku melakukan kegiatan ada pengambilan data audit dosis pada radiografi umum, radiografi gigi intraoral, dan mamografi, di mana nanti data ini itu digunakan untuk menghitung DRL. Kemudian aku juga melakukan pengujian apron untuk memastikan kualitas dari apron ini apakah layak atau tidak digunakan untuk alat pelindung diri. Kemudian juga menguji paparan pada beberapa ruangan, merekap dan membuat kartu dosis untuk TLD, kemudian juga melakukan uji kesesuaian pada alat fluoroskopi dan mamografi. Nah, menurutku apa sih manfaat yang aku dapatkan selama aku magang di RSUD Dr. Saiful Anwar ini? Aku punya kesempatan untuk menerapkan ilmu yang aku dapat selama aku belajar di Fisika UB untuk aku terapkan di dunia kerja yang nyata di RSUD ini. Kemudian aku juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan soft skill aku dalam hal seperti kayak komunikasi dan kerjasama tim, bagaimana sih yang baik. Terus kalau menurut aku manfaat untuk institusi ini, universitas menjadi dapat diberi kesempatan untuk lebih mengenal calon fisika medis di masa depan, apakah mereka ini sangat berkompeten atau tidak. Jadi ya gitu deh sharing-sharing dari aku. Semoga adik-adik di luar sana dan untuk teman-teman yang sedang lagi berjuang, semoga semuanya diperlancar, semoga semuanya dimudahkan, amin. Jadi ayo kita sama-sama berjuang bersama-sama, karena ada kata pepatah, keberhasilan itu dimulai dari hal yang kecil. Dan ya udah gitu aja sharing-sharing dari aku. Sekian dan terima kasih. Aku Clarissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nur Fadila. Saya mahasiswa Fisika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menceritakan terkait pengalaman saya selama mengikuti program magang, yaitu MBKM PKKM-like yang diselenggarakan oleh Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Selama 4 bulan pelaksanaan kegiatan magang, saya berkesempatan secara langsung untuk belajar di industri keramik, yaitu keramik CJDW di Noyo, di mana pengalaman ini benar-benar membuka mata saya tentang bagaimana dunia industri yang sebenarnya. Selama magang, saya terlibat secara langsung dalam proses pembuatan keramik atau produksi keramik, mulai dari tahap awal, yaitu tahap pencetakan. Pencetakan dilakukan untuk berbagai macam produk keramik, yaitu piring, sendok, dan isolator. Dan tidak hanya sampai di situ saja, saya juga belajar secara langsung tentang tahap finishing produk hingga proses pembakaran produk. Dan pengalaman ini sangat bermanfaat bagi saya. Ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah dapat saya aplikasikan secara langsung di dunia kerja. Saya juga semakin paham tentang pentingnya kerjasama tim dan manajemen waktu. Untuk kampus, kegiatan magang ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas lulusannya, dan mahasiswa yang mengikuti magang atau program-program semacamnya akan memiliki bekal dan pengalaman yang lebih siap untuk terjun dalam dunia kerja. Dan selain itu, hasil magang ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian atau pengembangan kurikulum untuk masa yang akan datang. Bagi industri,
Kehadiran mahasiswa magang dapat memberikan ide-ide segar dan berbagai inovasi baru. Selain itu, mahasiswa magang juga dapat membantu instansi dalam menyelesaikan beberapa tugas tertentu. Dalam pengalaman saya membantu kegiatan edukasi yang saat itu dilaksanakan bersama salah satu SD yang ada di Malang. Dan secara keseluruhan pengalaman magang ini sangat berkesan bagi saya. Saya banyak belajar hal-hal baru dan mendapatkan berbagai pengalaman baru. Dan saya berharap ke depannya program-program seperti ini akan semakin banyak diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa lain, karena menurut saya program seperti Magang Merdeka ini sangat-sangat bermanfaat untuk ke depannya. Dan pesan saya untuk teman-teman mahasiswa, jangan ragu untuk mengikuti program-program seperti magang ini yang dilaksanakan oleh kampus. Nah, selain untuk menambah pengalaman, karena selain untuk menambah pengalaman, magang juga dapat membuka peluang karir di masa depan. Sekian cerita pengalaman saya selama kegiatan magang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akbar, mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Fakultas MIPA, Departemen Fisika. Dimana untuk peminatan yang saya ambil yaitu fisika bahan atau fisika material. Saya merupakan salah satu dari 8 mahasiswa yang mengikuti program magang PKKM di Keramik Dinaya SCDW, di mana kegiatan yang saya lakukan itu berlangsung selama 4 bulan dan dimulai dari program atau masa orientasi. Pada masa orientasi ini kami diberikan pelajaran mengenai bagaimana proses pencetakan dari berbagai keramik seperti solator, sendok lap, dan piring. Dan selama proses orientasi ini kami juga melakukan uji coba untuk produksi dan diawasi langsung oleh Bapak Edi selaku pembimbing lapang dan pemilik dari Keramik Dinaya SCDW ini. Setelah dirasa kami cukup kompeten untuk melakukan pencetakan sendiri, pada hari-hari setelahnya kami disuruh atau kami diberi pekerjaan yaitu melakukan produksi, meliputi produksi isolator, sendok lap, dan piring. Dimulai dari pembuatan adonan sampai proses pembakaran. Namun untuk proses pembakaran sendiri kami tidak melakukan secara detail, jadi kami hanya melakukan proses produksi khususnya di pencetakan dan finishing. Setelah melakukan program magang selama 4 bulan ini, saya menjadi tahu bagaimana kehidupan di luar kampus. Selain dari program KKN yang sudah saya lakukan, program magang ini membuka insight baru khususnya di teknologi keramik atau di industri keramik. Selain benefit yang saya terima, benefit yang bisa didapat oleh fakultas yaitu mendapat mitra yang mana bisa untuk menjalin kerjasama di berbagai hal, misal di penelitian dan di penyiapan keramik sebagai hadiah untuk program-program yang sudah diatur oleh fakultas. Untuk pesan dari saya khususnya untuk departemen, bisa untuk membuat atau
memberikan challenge pada mahasiswa untuk melakukan penelitian seperti sejenis itu untuk program magang yang dilakukan. Jadi agar mahasiswa memiliki target yang perlu dicapai dari departemen. Salah satunya seperti penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Karnesa Fabrikus Wardani, biasa dipanggil Nesa. Aku selaku mahasiswa Universitas Brawijaya dari jurusan Fisika Material angkatan 2021. Di sini aku akan ngasih sedikit ke kalian tentang kegiatan apa aja sih yang aku lakuin selama kegiatan MBKM di PT Zenit Almat Prejisindo Sidoarjo ini. Yuk buat yang kepo, lihat video selanjutnya ya. PT Zenit Almat Prejisindo merupakan sebuah perusahaan industri yang bergerak dalam bidang pengecoran logam dengan melakukan metode investment casting. Investment casting merupakan pengecoran dengan metode lilin yang kemudian lilin tersebut dihilangkan. Ini merupakan metode yang tertua yang digunakan oleh PT Zenit. Kemudian ini merupakan daerah-daerah yang ada di PT Zenit, ada Departemen QC dan juga Departemen Engineering dan juga departemen lainnya. Ini merupakan Departemen QC di mana kita sedang melakukan MBKM atau magang di Departemen Quality Control ini. Adapun kegiatannya yaitu yang pertama kita melakukan pengenalan terlebih dahulu, kemudian ini melakukan penginputan NCR atau Non-Conformance Report yang digunakan untuk kontrol produk. Selanjutnya kita masuk ke Departemen Medical, kita membantu cross-check dan juga revisi work instruction. Kemudian kita akan melakukan pembuatan list dari quality plan. List quality plan berfungsi untuk memudahkan dalam pencarian dokumen. Selanjutnya kita melakukan input COA, kemudian melakukan pembersihan di daerah machining, kemudian ini melakukan validasi dan juga packing produk yang selanjutnya diserahkan ke customer. Selanjutnya kita melakukan penetran test yang digunakan untuk menentukan adanya cacat halus pada permukaan seperti retak, lubang halus atau kebocoran pada produk. Kemudian dilakukan pembersihan dan juga validasi produk untuk selanjutnya dikirimkan ke customer merupakan produk yang sudah divalidasi dan juga produk yang sudah baik. Ini merupakan salah satu tahapan penetran test untuk produk dari customer PLN. Kemudian kita melakukan monitoring dan juga evaluasi pada pertengahan kegiatan dari MBKM. Untuk selanjutnya ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin nama aku Faraiza, mahasiswa Fisika Material dari Universitas Brawijaya dengan NIM 2150901111032. Jadi kali ini aku bakalan ngasih sedikit gimana sih kegiatan MBKM aku selama di PT Zenit Almat Prejisindo. Mungkin buat teman-teman yang kepo nih bisa dilihat di video berikut ini. Jadi PT Zenit merupakan perusahaan yang bergerak dalam manufaktur logam, yaitu berfokus pada proses investment casting, di mana memungkinkan untuk membuat produk logam dengan tingkat presisi tinggi dan detail yang rumit sesuai dengan kebutuhan berbagai macam bidang industri. Jadi di video ini ditampilkan beberapa produk yang diproduksi oleh PT Zenit. Di PT Zenit ini saya magang di Departemen Quality Control tepatnya. Jadi di sini ada manajemen mutu berupa NCR dan check sheet, di mana merupakan suatu dokumen yang digunakan untuk mencatat setiap deskripsi lokasi ketidaksesuaian produk dan jumlah produk yang tidak sesuai selama proses produksi. Dan report X-ray digunakan untuk menemukan adanya porosi di dalam produk. Jadi cara penggunaannya ialah dengan disesuaikan kecerahan agar area yang dicek itu dapat terlihat lebih jelas. Kemudian ada sertifikat analisis yang memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Kemudian ada pembuatan buku standar panduan 5S+S yang digunakan untuk mewujudkan lingkungan yang terorganisir. Kemudian di sini ada validasi produk berupa cek visual produk satu persatu dan kemudian di packing agar sebelum produk di tangan customer produk telah sesuai dengan standarnya. Selain itu juga ada pembersihan produk satu persatu, jadi jika terdapat noda-noda pada produk perlu dibersihkan.
Kemudian ada uji penetran yang digunakan untuk mendeteksi adanya retakan, porosity, dan kebocoran pada produk dengan dioleskannya cairan penetran dan developer sehingga dapat diindikasi adanya defek pada produk. Jadi itu merupakan video singkat kegiatan saya selama MBKM di PT Zenith Almat Perjesindo. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Itoru Akila. Saya adalah mahasiswa Prodi Fisika Bahan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Saya adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti program MBKM PKKM Like yang bertempat di Kampung Keramik CJDW Dinoyo, Kota Malang. Keramik Dinoyo yang berlokasi di Dinoyo, Malang, Jawa Timur merupakan pusat kerajinan keramik tradisional dan industri kreatif. Kampung ini telah berkembang menjadi destinasi wisata edukasi sekaligus pusat ekonomi berbasis budaya, menawarkan berbagai produk keramik seperti guci, vas, dan pajangan dengan motif khas sejak tahun 1950-an. Para pengrajin lokal di Dinoyo menciptakan beragam karya keramik, mulai dari peralatan rumah tangga hingga produk seni kontemporer, dengan sentuhan motif yang mencerminkan budaya dan alam Indonesia. Fiber Art Gallery CJDW adalah bagian dari kampung wisata keramik Dinoyo yang beralamat di Jalan MT Haryono, Gang 11 nomor 45 Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasinya berada di pusat Kota Malang yang memudahkan akses bagi pengunjung dan peserta MBKM. Selain itu, kawasan ini juga mendukung kegiatan workshop dan kursus bagi mereka yang ingin mendalami proses pembuatan keramik secara langsung, sekaligus memperkenalkan teknik ramah lingkungan dalam pembuatan keramik. Sebagai mitra untuk program MBKM, Fiber Art Gallery CJDW memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari para seniman keramik dan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti produksi keramik dan pengembangan desain. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Fiber Art Gallery CJDW dapat diakses melalui sosial media Instagram @cjdwsouvenir_keramik. Program Merdeka Belajar MBKM merupakan kebijakan inovatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang bertujuan untuk mendorong pembelajaran yang lebih fleksibel, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan industri serta dunia kerja. Kegiatan MBKM ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan dengan perkiraan jadwal berdasar pada kalender akademik Fakultas MIPA Universitas Brawijaya yang dimulai pada tanggal 3 September 2024 hingga 6 Januari 2025. Perubahan waktu pelaksanaan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan dari pihak instansi. Seluruh kegiatan MBKM dilaksanakan di Kampung Keramik CJDW Dinoyo. Kegiatan Merdeka Belajar dilaksanakan oleh saya, Muhammad Farel Itoru Akila, di Kampung Keramik CJDW selama periode ganjil 2024 sampai 2025. Pada minggu pertama, kegiatan diawali dengan perkenalan dan pelatihan. Pengenalan tempat magang dilakukan diikuti dengan pelatihan pembuatan cetakan piring berbahan dasar gypsum dan isolator atau sekring listrik dari tanah liat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam MBKM PKKM di Keramik CJDW Dinoyo dimulai dengan pengenalan profil dan sistem kerja oleh pihak instansi, yaitu Bapak Edi Sujarwo yang merupakan pembimbing lapang. Sistem kerja di Keramik CJDW Dinoyo melibatkan beberapa tahapan kerja dalam proses pembuatan keramik, mulai dari persiapan bahan baku tanah liat, pembentukan benda keramik dengan cetakan sesuai dengan permintaan konsumen, pengeringan, penggelasiran, pembakaran, hingga tahap finishing. Pesan dan pesan setelah melaksanakan program MBKM yang dilaksanakan di Keramik Dinoyo CJDW telah berhasil memenuhi tujuan-tujuan yang ditetapkan. Melalui kegiatan belajar di luar kampus, capaian pembelajaran lulusan telah dipenuhi dan kompetensi tambahan telah diperoleh. Hal ini terlihat dari pengalaman praktis yang didapat dalam industri keramik, mulai dari pembuatan cetakan piring, isolator, hingga sendok. Capaian pembelajaran mata kuliah konversi dan mata kuliah MBKM juga telah terpenuhi, seperti yang ditunjukkan melalui integrasi mata kuliah fisika polimer dengan kegiatan eksperimen identifikasi polimer. Kemampuan hard skill mahasiswa telah berkembang melalui pelatihan teknis di industri keramik.
Sementara soft skill dikembangkan melalui interaksi dengan pembimbing lapangan dan presentasi hasil eksperimen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.